Ampun dah, Mumun Boy cuma divonis 3 tahun penjara. Jaksa ajukan banding, ditulis dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Ketika Mumun Boy diseret dari rumahnya dan diketahui berbagai macam fakta bahwa dirinya cukup berbahaya bagi negara ini, banyak yang mengharapkan hukum di negara ini menghukum Mumun Boy dengan hukuman meninggal dunia. Tapi yang terjadi kemudian adalah dirinya dituntut 8 tahun penjara. Dirinya diyakini jaksa melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana kasusnya. Menuntut supaya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan pernyataan terdakwa Mumun Boy telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengacauan sebagaimana dakwaan kedua, kata jaksa saat membacakan tuntutan. Berdasarkan fakta terungkap bahwa terdakwa tahun 2022 menjadi pengacara MMI dengan tujuan membela Ustadz Abu Bakar Bashir agar MMI tidak ikut terlibat. Saat itu terdakwa sering bertemu Abdul Haris. Sejak saat itu terdakwa mengenal kelompok sepemahaman dengan terdakwa, antara lain HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia, kata jaksa. Tahun 2014 dirinya melakukan sumpah setia di UIN Syarif Hidayatullah di acara faksi. Menurut jaksa, dirinya sudah tahu bahwa acara faksi di UIN itu adalah acara sumpah setia karena dihadiri beberapa anggota JAT. Jaksa meyakini Mumun Boy bersama sejumlah orang melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidananya. Dirinya disebut jaksa memberi motivasi kepada beberapa peserta seminar yang diadakannya untuk mendukung khilafah. Dalam kegiatan tersebut dilakukan sumpah setia kepada Amir ISIS dan selanjutnya konvoi di Makassar dengan bawa bendera dan atribut ISIS. Tentunya hakim malah membuat keputusan yang dianggap aneh. Dirinya hanya divonis 3 tahun penjara, padahal dirinya dinyatakan bersalah membantu atau memudahkan pelaku tindak pidana pengacau. Pernyataan terdakwa Mumun Boy secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengacauan, kata hakim. Dinyatakan bersalah tapi cuma dihukum 3 tahun penjara. Tutup mata juga sebentar aja udah bebas. Belum lagi ditambah pengurangan masa tahanan dan 2/3 masa tahanan. Maka kurang dari 3 tahun sudah bisa bebas bersyarat. Mengapa disebut lawak? Memang dalam beberapa kali kesempatan hukum di negara ini rada aneh dan cenderung berat sebelah. Ahok yang dianggap salah bicara itu pun bisa divonis 2 tahun penjara. Sedangkan Mumun Boy yang sudah pernah dipenjara sebelumnya terlibat kasus pengacauan melakukan sumpah setia pula. Masa cuma 3 tahun? Alangkah lucu sekali hukum di negeri ini. Yang paling lucu adalah salah seorang ibu-ibu di Sumut yang mengeluarkan pengeras suara masjid yang dirasa terlalu besar, tapi dia menganggap penghinaan dan terjadilah perusakan belasan kelenteng. Ibu ini divonis 1,5 tahun penjara hanya karena mengeluh doang. Sedangkan pelaku perusakan hanya dihukum sekian bulan penjara. Miris sekali melihat kondisi seperti ini. Tidak jelas apa dasar hakim memberikan vonis 3 tahun seperti ini. Sedangkan komplotan maling ayam saja bisa terancam 7 tahun penjara. Mumun Boy terlibat kasus yang jauh lebih mengerikan. Malah cuma dituntut 8 tahun penjara dan divonis cuma 3 tahun penjara. Tampaknya terlibat kasus yang dialami Mumun Boy atau korupsi jauh lebih mulia ketimbang maling ayam, maling motor atau menjual keseksian tubuh. Coba deh kalian jadi maling, apalagi orang biasa. Lihat saja tuntutannya gimana. Di situ kalian akan sadar betapa lucunya hukum seperti ini. Memang tidak semua kondisi demikian, tapi alangkah lucunya kalau sampai terjadi. Ada yang maling motor dan divonis setengah hukuman dari yang didapatkan Mumun Boy. Cocok gak? Orang seperti Mumun Boy ini minimal puluhan tahun atau belasan tahun penjara. 3 tahun tampak aparat khusus hanya buang-buang tenaga menyeret orang ini ke penjara. Tahun 2014 Mumun Boy lakukan sumpah setia. Bahkan jauh sebelum itu dia sudah banyak lakukan kesalahan tahun 2008 lalu saat terlibat dalam kekerasan di Monas. Polisi mungkin bekerja cukup lama untuk menemukan bukti dan memantau gerak-gerik dirinya. Tapi semua usaha itu tidak sebanding dengan hukuman yang diterima oleh Mumun Boy. Mumun Boy mungkin tersenyum mendengar vonis ini. Para pelaku yang terlibat lainnya pun bakal girang. Mereka berpikir not bad lah kalau berkasus seperti ini di negara ini hanya 3 tahun penjara doang. Lebih bahaya jadi maling motor karena kalau ketahuan bisa bonyok diajar masa, bahkan bisa berisiko meninggal dunia. Ditangkap polisi kadang tuntutan hukumannya lebih besar bobotnya. Ngawur banget.
Melihat hal itu, Jaksa Penuntut Umum tak terima dengan putusan majelis hakim yang memvonis ex-sekretaris umum Front Pembela Islam atau FPI Mumun Boy 3 tahun penjara terkait kasusnya. Vonis hakim itu memang sudah jauh lebih rendah dari tuntutan jaksa yang menuntut Mumun Boy dihukum 8 tahun penjara. Jaksa pun memutuskan mengajukan banding. "Baik, kami mengajukan banding," jawab jaksa saat ditanya hakim usai pembacaan sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu 6 April 2022. Bagaimana menurut Anda? Mak jelek bobrok AHY dibongkar oleh kader partainya sendiri. Diam-diam ternyata otoriter, ditulis oleh Ferry Patli dari suar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Kalau ada pertanyaan partai apa yang beda antara perkataan dan perbuatan, pasti jawabannya adalah Partai Demokrat. Karena faktanya memang demikian. Sebagai contoh, partai ini pernah membumingkan slogan "katakan tidak pada korupsi", sampai ada iklannya segala kala itu. Bahkan sekarang iklan Partai Demokrat tersebut masih ada di YouTube. Ternyata bintang iklan "katakan tidak pada korupsi" itulah yang justru korupsi besar-besaran. Seperti yang baru-baru ini keluar dari penjara Angelina Sondakh. Kala itu ia divonis 10 tahun penjara karena tersandung kasus korupsi proyek Wisma Atlet Palembang. Selain itu, ada juga Andi Malarangeng yang juga tersandung kasus korupsi Hambalang. Si Andi ini yang menarik, pasca keluar dari penjara, ia kembali ditarik ke Partai Demokrat dan diberi jabatan sebagai Sekretaris Jenderal Tinggi Majelis. Ia juga yang menambah keyakinan kita kalau katakan tidak pada korupsi itu ternyata katakan tidak pada hal korupsi. Koruptor kok dijadikan pengurus partai? Lengkap sudah penjahat di Partai Demokrat. Pemakai sabu ada, yakni Andi Arief. Koruptor juga ada, Andi Malarangeng. Selanjutnya, yang tidak sama antara teori dan praktek di Partai Demokrat adalah soal partai ini disebut sebagai partai yang demokratis. Ternyata di lapangan tidak benar menjalankan demokrasi seperti yang dikira selama ini. Sebagai contoh, partai ini dijalankan sudah seperti perusahaan saja, perusahaan milik keluarga Yudhoyono. Perhatikan saja pengurusnya, Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Ketua Umum dan Ketua Fraksi di DPR Edi Baskoro Yudhoyono, Trio Yudhoyono. Di samping itu ada juga kerabat Yudhoyono yang menjadi pengurus partai, yakni Sartono Utomo, sepupu SBY, menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Demokrat, dan Agus Hermanto, adik ipar SBY, menjabat sebagai Komisi Pemenangan Pemilu Partai Demokrat. Begitupun saat pemilihan ketua umum partai itu juga dilakukan secara tidak demokratis. Tanpa melalui tahapan yang benar, tiba-tiba AHY dipilih sebagai ketua umum. Padahal kita tahu sendiri rekam jejaknya seperti apa. Masih baru banget di Partai Demokrat. Kok tiba-tiba potong Kompas jadi ketum? Sudah bisa dipastikan ada peran SBY di balik ini semua. Karena faktanya kader Partai Demokrat banyak yang tidak setuju dipimpin oleh mantan tentara itu. Sampai-sampai ada yang bikin kongres luar biasa atau KLB tandingan segala lantaran tidak suka AHY yang jadi ketum Partai Demokrat. Pertanyaannya, kalau tidak ada campur tangan SBY, apakah bisa AHY jadi ketua umum? Tidak, Ferguson. Karena yang jauh lebih berkompeten dan berpengalaman dari dia ada banyak di Partai Demokrat. Lagian juga, AHY kan pernah kalah di Pilkada DKI. Jelas hal itu secara tidak langsung akan mencoreng citra Partai Demokrat ketika dia jadi ketua umum. Kura-kura begini pertanyaan warganet. Bagaimana mau terpilih jadi presiden kalau di Pilgub saja kalah? Koplaknya sikap tidak demokratis SBY itu menurun ke anaknya atau AHY. Sebagai contoh, dalam pemilihan ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur yang baru-baru ini digelar, tanpa basa-basi ia mengucapkan salam, AHY tiba-tiba menunjuk Emil Dardak menduduki jabatan itu. Padahal sebelumnya saat dilakukan pemilihan di Musda, Emil hanya memperoleh dukungan dari 13 DPC loh, sedangkan lawannya Bayu Erlangga mendapat suara atau dukungan yang jauh lebih besar, yakni dari 25 DPC. Sejatinya kalau demokrasi benar-benar dijalankan, yang ditunjuk jadi ketua DPD Partai Demokrat Jatim, Bayu Erlangga dong, bukan Emil Dardak, karena Bayu yang mendapatkan suara terbanyak. Yang ini malah mendapatkan suara terkecil yang ditunjuk. Hal ini juga membuat beberapa kader Partai Demokrat Jatim marah besar sama AHY. Sampai-sampai mereka mengatakan mantan ketua Korgasma itu tidak demokratis. Saya kira tidak perlu musda kalau ditentukan elit partai. Demokrat yang selama ini menyuarakan pentingnya kepemimpinan yang demokratis di era reformasi ini, akhirnya tenggelam dengan keputusannya sendiri dalam menentukan ketua di Jatim.
ujar Ketua DPC Partai Demokrat Kota Madiun Istono. Ada betulnya juga sih, ngapain menggelar musda kalau pada akhirnya Ketua DPD ditentukan oleh Ketua Umum. Begitupun dengan Kongres Partai Demokrat, sampai ngapain juga digelar kalau pada akhirnya hanya terjadi pemindahan kekuasaan dari SBY ke AHY. Padahal jasa Bayu Erlangga sangat besar loh dalam memenangkan Partai Demokrat di Jatim. Begitupun loyalitas kepada partai berlambang bintang Mercy itu tidak bisa diragukan lagi. Itulah kenapa banyak DPC yang memilih dia untuk menjadi Ketua DPC Demokrat Jatim. Ternyata Ketua DPD dipilih langsung oleh pusat, sedangkan hasil musda tidak dianggap sama sekali. Konon katanya sih AHY selalu meminta kader Partai Demokrat untuk berdemokrasi yang baik dan benar, namun ternyata dia sendiri yang tidak menjalankan demokrasi itu dengan baik, alias diam-diam otoriter seperti yang dikatakan oleh Istono di atas. Bagaimana menurut Anda?